Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Dina Cahaya Ramadan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan PPT saya yang berjudul Pentingnya Pemahaman Al-Quran dalam Kehidupan Sehari-hari Siswa. Baik, jadi di sini ada poin-poin dari judul yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu konsep pemahaman Al-Quran bagi siswa. Yang kedua nilai-nilai Al-Quran yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga implementasi pemahaman Al-Quran dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat tantangan dalam menerapkan pemahaman Al-Quran pada siswa. Di pembahasan pertama, yaitu mengapa memahami Al-Quran itu sangat penting. Yang pertama, karena Al-Quran itu pedoman hidup, dan di mana Al-Quran memberikan arahan yang lengkap dan komprehensif dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, peningkatan iman. Mempelajari Al-Quran dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu solusi permasalahan, di mana Al-Quran dapat memberikan jawaban dan solusi atas berbagai permasalahan kehidupan. Jadi, memahami Al-Quran sangat penting bagi siswa itu karena ya pedoman hidup, karena Al-Quran itu memberikan petunjuk tentang cara hidup yang baik dan benar, mencakup dari segi etika, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang dimana juga di dalam itu bisa membangun pengembangan karakter. Karena dengan memahami ajaran Al-Quran, siswa dapat membangun karakter yang kuat termasuk sikap jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Serta Al-Quran merupakan bagian integral dari identitas dan budaya Islam. Karena dengan memahami teks Al-Quran, itu membantu siswa mengaitkan diri mereka dengan warisan budaya dan spiritual mereka, serta persatuan dan toleransi, yang mana pemahaman Al-Quran dapat menumbuhkan rasa persatuan dan toleransi antar umat beragama, mengingat banyaknya ajaran tentang perdamaian dan saling menghormati. Jadi secara keseluruhan pemahaman Al-Quran itu membantu siswa tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, di pembahasan kedua yaitu manfaat pemahaman Al-Quran bagi kehidupan siswa. Yang pertama itu ada akhlak yang mulia, di mana memahami ajaran Al-Quran dapat membentuk perilaku dan akhlak siswa yang luhur. Yang kedua itu ketenangan jiwa. Jika kita membaca dan merenungkan Al-Quran dapat memberikan ketenangan dan ketentraman batin. Yang ketiga, kesuksesan dunia akhirat. Pemahaman Al-Quran dapat menuntun siswa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi pemahaman Al-Quran itu memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan siswa. Seperti dalam pendidikan moral, Al-Quran itu mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasar seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang membantu siswa membentuk karakter yang baik, serta menjadikan siswa itu berketerampilan berpikir kritis. Jika siswa mempelajari tafsir Al-Quran, itu akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis, yang dimana membantu mereka memahami konteks dan relevansi ajaran, serta membangun pengembangan kepemimpinan, di mana siswa yang memahami Al-Quran dapat mengembangkan sikap kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai positif dan mampu memimpin dengan bijaksana. Jadi secara keseluruhan, pemahaman Al-Quran membekali siswa dengan alat dan nilai yang diperlukan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tantangan siswa dalam memahami Al-Quran. Yang pertama ada pemahaman teks yang sulit. Jadi bahasa dan struktur kalimat dalam Al-Quran yang kompleks terkadang sulit dipahami siswa. Selanjutnya itu terbatasnya waktu. Jadi kesibukan siswa dengan tugas sekolah dan aktivitas lain membuat mereka sulit meluangkan waktu. Yang ketiga itu minat dan motivasi rendah. Jadi kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mempelajari Al-Quran menjadi hambatan. Yang keempat itu lingkungan yang kurang mendukung, di mana lingkungan keluarga, guru, atau teman yang sebaiknya yang tidak mendorong akan memahami Al-Quran. Jadi maksudnya kebanyakan siswa
yang sulit dalam memahami Al-Quran itu karena banyak ayat yang memerlukan pemahaman konteks, historis, dan budaya untuk ditafsirkan dengan baik. Jadi tanpa pengetahuan tafsir, siswa menjadi kesulitan dalam menangkap makna yang dimaksud. Nah, seperti beberapa ayat memiliki makna yang berlapis, sehingga siswa harus dapat membaca antara garis dan memahami interpretasi yang berbeda. Lalu banyak juga siswa tidak terbiasa dengan berbagai dialek atau pengucapan yang mungkin memengaruhi pemahaman mereka terhadap teks bahasa Arab, serta kurangnya pengalaman dalam membaca dan menganalisis teks Arab secara kritis, sehingga membuat siswa merasa terintimidasi saat berusaha memahami isi Al-Quran. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi siswa untuk mendapatkan bimbingan yang tepat, baik dari guru maupun melalui sumber belajar yang sesuai, agar mereka dapat memahami dan menghargai teks Al-Quran dengan lebih baik. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi efektif mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang pertama itu ada mulai dari dasar. Jadi pelajari terlebih dahulu dasar-dasar ilmu membaca dan memahami Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu konsistensi belajar, di mana belajar Al-Quran secara rutin dan konsisten akan meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, aplikasikan dalam kehidupan, yaitu siswa didorong untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi strategi ini bagus untuk siswa agar mereka dapat memahami Al-Quran serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu peran guru dalam membantu siswa memahami Al-Quran. Yang pertama itu ada pengajaran sistematis, di mana guru memberikan pengajaran Al-Quran secara terstruktur dan bertahap. Selanjutnya itu bimbingan intensif, di mana guru memberikan bimbingan dan pendampingan intensif kepada siswa. Selanjutnya motivasi belajar, di mana guru memotivasi dan mendorong semangat belajar Al-Quran pada siswa. Dan yang terakhir yaitu keteladanan. Jadi peran guru dalam membantu siswa memahami Al-Quran, itu guru harus mengembangkan metode pengajaran yang menarik dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, seperti menggunakan pendekatan konstekstual dan interaktif. Di mana guru juga perlu menjelaskan konteks sejarah dan budaya dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga siswa dapat memahami makna dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, guru dapat memberikan pelajaran tambahan mengenai bahasa Arab, termasuk tata bahasa dan kosakata, yang dimana itu agar mempermudah siswa dalam membaca dan memahami teks. Nah, dan keteladanan. Jadi, guru yang menunjukkan contoh perilaku yang baik dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu dapat menginspirasi siswa untuk mengikuti jejak tersebut. Jadi dengan peran ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu mendorong siswa mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu ada penerapan ajaran, di mana siswa itu didorong untuk menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu perilaku terpuji. Nilai-nilai Al-Quran dapat membentuk akhlak dan perilaku siswa yang terpuji. Yang ketiga, kebermaknaan hidup, di mana pemahaman dan pemahaman Al-Quran dapat memberikan kebermaknaan kehidupan kepada siswa. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan langkah tindak lanjut. Jadi kesimpulannya adalah pemahaman Al-Quran sangat penting bagi kehidupan siswa untuk memperoleh petunjuk dan kebahagiaan dunia akhirat. Yang dimana pentingnya pemahaman Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ini, bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai panduan moral dan spiritual yang memberikan arahan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain, di mana pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajarannya itu membantu individu mengembangkan karakter yang baik, meningkatkan keimanan, kedamaian batin, dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Selain itu, Al-Quran mendorong pencarian ilmu dan pemikiran kritis, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan diri dan kemajuan sosial. Dengan demikian, memahami Al-Quran adalah kunci untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan langkah tindak lanjutnya adalah yaitu perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk membantu siswa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan sedikit quotes dari Imam Syafi'i, kurang lebih
seperti ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan langkah tindak lanjut. Jadi kesimpulannya adalah pemahaman Al-Quran sangat penting bagi kehidupan siswa untuk memperoleh petunjuk dan kebahagiaan dunia akhirat. Yang dimana pentingnya pemahaman Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ini, bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai panduan moral dan spiritual yang memberikan arahan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain, di mana pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajarannya itu membantu individu mengembangkan karakter yang baik, meningkatkan keimanan, kedamaian batin, dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Selain itu, Al-Quran mendorong pencarian ilmu dan pemikiran kritis, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan diri dan kemajuan sosial. Dengan demikian, memahami Al-Quran adalah kunci untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan langkah tindak lanjutnya adalah itu perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk membantu siswa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan sedikit quotes dari Imam Syafi'i, kurang lebih seperti ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.